Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa, masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita setiap Jumat sore, ya, jam 4:30 sampai dengan menjelang maghrib, ya. Kita bersyukur karena pengajian ini boleh dikatakan berhenti total selama COVID, ya. Jadi sudah 2 tahun tidak berjalan. Dan alhamdulillah Jumat kemarin sudah dimulai, ya. Pak Fadil bisa mengisi, dan Jumat ini saya diminta Bu Heri untuk mengisi yang berikutnya, ya. Kita berharap mudah-mudahan pengajian yang sudah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun di Masjid At-Taqwa ini tetap eksis, ya, tetap ada, tetap berjalan, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat barokah bagi para ibu-ibu jamaah pengajian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sesuatu itu kalau dirasakan manfaatnya akan tetap berjalan, ya. Makanya nanti silahkan ibu-ibu itu merasakan ada manfaatnya enggak, ya. Kalau ada manfaatnya mestinya berjalan. Kecuali kalau tidak ada manfaatnya, ya itu nanti akan bubar dengan sendirinya, ya. Tapi alhamdulillah kan, ya, selama ini pengajian ini berjalan meskipun dengan berbagai macam dinamikanya, ya. Kadang-kadang, ya, banyak yang datang, kadang-kadang sedikit, ya. Kadang-kadang kalau pas hujan deras itu sampai dulu pernah hanya ada berapa orang begitu, ya. Itu dinamika, ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini relatif banyak, ya. Mudah-mudahan ini dipertahankan dan mudah-mudahan masih bisa bertambah, ya. Getok tular yang belum ngaji diajak ngaji, sekali lagi supaya di satu sisi ada manfaatnya untuk memakmurkan masjid kita, di sisi yang lain insya Allah ini bermanfaat untuk kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya untuk pengajian sore ini masih melanjutkan mengkaji mengenai cabang-cabang iman, ya, yang sumbernya adalah kitab Syu'abul Iman, ya. Kitab yang cukup populer di pondok pesantren. Sebenarnya kitab Syu'abul Iman itu kitab yang sangat besar. Ini mukhtasarnya, ya, yang diringkas, ya, ya berupa ringkasan saja, ya. Dan seingat saya yang terakhir kita bahas itu cabang iman yang nomor 16, ya. Cabang iman yang nomor 16 itu kesetiaan terhadap iman atau istiqomah, ya, tetap konsisten dengan iman, tidak mudah goyah, ya. Bahkan kalau sampai diancam untuk menjadi tidak beriman itu tidak mau dan benci, sehingga digambarkan
sebagaimana orang yang mau dilempar di kobaran api. Ya. Tentu kita nggak mau kan ya, di depan ada api, kita mau dilempar ke api, mau enggak? Enggak mau. Nah, orang yang beriman itu seharusnya memiliki sikap istiqomah, sikap setia dengan keimanannya itu untuk tetap menjaga imannya, tidak mau untuk menjadi kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun toh apapun kondisinya ya. Dulu pada saat ngaji itu sudah saya contohkan ya, sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah itu kayak apa itu, disiksa ya oleh para petinggi kafir Quraisy ya. Tapi Bilal tetap bertahan dengan imannya ya. Meskipun sampai ditindih batu, sampai yang terucap itu hanya ahad, ahad, ahad begitu ya. Tetap iman. Sampai akhirnya ada sahabat yang lewat kemudian ditebus ya. Karena Bilal ini budak. Dan kemudian menempati posisi yang sangat penting di dalam sejarah Islam sebagai muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Itu contoh figur yang tercatat dalam sejarah mengenai bagaimana orang itu sungguh-sungguh di dalam mempertahankan iman itu. Nah, sekarang kita masuk kepada cabang iman yang nomor 17. Cabang iman yang nomor 17 ini mencari ilmu ya. Wah, ini kok tepat ini, temanya tepat ini ya. Ngaji pembukaan kembali pengajian putri Masjid At-Taqwa, pengajian Majelis Ta'lim An-Nadwa tadi malam. Nah, ini topiknya itu mencari ilmu, thalabul ilmi ya. Jadi ternyata cabang iman itu banyak ya, 70 lebih. Nah, di antara cabang iman itu thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu membaca buku yang dulu pernah difotokopi itu ya, dasar mengenai mencari ilmu sebagai cabang iman ini banyak sekali disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman ini ya. Banyak sekali ya. Tidak akan kita baca semua ya, yang penting-penting saja ya, yang mungkin ibu-ibu cukup familiar ya, cukup akrab ya. Nah, di antara dasar yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa mencari ilmu itu merupakan cabang iman adalah firman Allah yang ada dalam surat Fatir. Surat Fatir ini surat yang ke-28. Dalam surat ke-35 ayat 28 maksud saya ya. Jadi surat Fatir itu surat yang ke-35 ayatnya 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Para ulama ini sebenarnya ya tidak secara khusus sebagai ulama dalam pengertian ahli agama, tapi ya orang-orang yang berilmu ya. Tapi kemudian ulama ini kemudian memiliki pengertian yang lebih spesifik, ilmu keagamaan ya.
Nah, jadi ini apa namanya, menunjukkan betapa ilmu itu sangat penting ya, karena akan mengantarkan orang yang berilmu itu akan sadar akan keberadaan Allah ya. Lalu kemudian dengan begitu lalu ya pastilah orang yang berilmu itu akan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya misalnya dalam dan sekali lagi ya, ilmu di sini ini tidak konotasinya tidak hanya dalam pengertian ilmu agama ya. Sebenarnya ilmu apa saja itu bisa mengantarkan para pengkaji ilmu itu untuk kemudian memahami ayat-ayat Allah, dan dengan memahami ayat-ayat Allah itu mestinya ya lalu bisa mengantarkan orang-orang yang mengkaji ilmu itu lalu kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar akan kebesaran Allah lalu takut akan Allah. Ya. Seperti misalnya dalam surat apa itu ya, Ali Imran ayat 191 itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi sungguh di dalam fenomena penciptaan langit dan bumi, fenomena silih bergantinya siang dan malam, ya, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Nah, ulul albab itu siapa? Ulul albab yang terjemahannya itu sebagai orang yang berakal, itu bukan kok orang yang semata-mata menggunakan akalnya secara rasional, tetapi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu sesungguhnya adalah orang yang mau ingat kepada Allah dalam segala keadaan, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Dan dia juga mau ya, memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Nah, dari ingatnya kepada Allah dan dari berpikirnya tentang penciptaan langit dan bumi, itulah kemudian orang-orang yang ulul albab, orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang berpikir itu kemudian bisa menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan semuanya ini tidak dengan batil, tidak dengan sia-sia. Ya. Ya. Nah, lalu ujungnya subhanak, maha suci Engkau, faqina 'adzabannar. Karena itu jagalah kami dari siksa neraka. Ya. Minta dijaga dari siksa neraka itu kan ekspresi dari rasa takut. Ya. Jadi makanya seorang ilmuwan, seorang ulama itu mestinya ya ini tadi. Ya. Orang yang bisa paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, itu. Lagi ya, dasarnya lagi yang penting-penting saja ya. Mungkin ibu-ibu paham ini atau sering mendengar ini ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah. Ya, Al-Mujadilah itu ayat 58, kok ayat lagi? Surat 58 ayat ke-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Jadi syarat untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah itu dua. Ya.
Ya, tidak hanya iman, tidak hanya ilmu saja, tetapi dua-duanya, beriman dan berilmu. Ya. Berilmu tinggi, kalau tidak beriman ya enggak. Ya. Beriman kuat, kalau tidak berilmu ya enggak. Ya. Jadi dua-duanya ini syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu ada satu hadis yang sangat panjang, ya, yang tidak semuanya terkait dengan yang kita bicarakan ini, ya, tapi ada baiknya saya baca semua karena ini bagus-bagus isinya, ya. Nah, nanti ada poin penting yang di dalamnya terkait dengan persoalan ilmu ini, ya. Mencari ilmu ini, ya. Saya bacakan selengkapnya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan orang yang membantu menghilangkan kesusahan itu nanti di hari akhir, di hari akhirat atau di hari kiamat. Masya Allah kan, ya. Jadi kalau kita itu senang membantu orang, ada orang susah kita bantu, ya, sehingga terbebas dari kesusahannya. Ada orang susah kita hibur, lalu terbebas dari kesusahannya. Itu nanti di akhirat kita akan dibantu oleh Allah sehingga kita terbebas dari kesusahan. Ya. Masya Allah, ya. Waman yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu mempermudah kesulitan yang dialami oleh saudaranya yang sedang kesulitan, maka Allah akan membantu menghilangkan kesulitan orang yang suka membantu menghilangkan kesulitan saudaranya itu, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, ini janji-janji Allah ini, ya. Jadi jangan sebaliknya, ya. Kalau ada saudaranya yang susah malah seneng, ya. Kalau ada saudaranya yang kesulitan malah dikeploi, ya. Jangan, ya. Dibantu supaya kesusahannya hilang, kesulitannya menjadi mudah. Lalu berikutnya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi cacat saudaranya yang muslim, ya, maka Allah akan menutupi cacat orang yang suka menutupi cacat saudaranya itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada cacat saudaranya itu jangan dibuka, ya, ditutupi. Sampai-sampai Masya Allah, ya, kenapa kok kalau ada seorang muslim itu meninggal, yang seyogyanya memandikan itu anggota keluarganya sendiri, ya. Ya. Kecuali kalau memang tidak bisa sehingga butuh bantuan orang lain. Itu maksudnya supaya kalau seandainya yang bersangkutan itu memiliki cacat-cacat yang terkait dengan fisik itu lalu kemudian tidak sampai diketahui oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kok yang memandikan itu orang lain, ya, kalau toh mengetahui ada cacatnya juga jangan jangan disebarluaskan, ya. Ya. Masya Allah, begini aturan agama itu, ya. Nah, jadi diatur sedemikian rupa
Nah kita itu pada umumnya orang senenge ngobrol cacate wong liya. Nah, mudah-mudahan kita tidak ya, mudah-mudahan ya. Lalu yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong hambanya. Selama hambanya juga suka menolong saudaranya. Jadi resepnya gampang ya. Kalau kepingin mau ditolong Allah, tolong saudara kalian. Ya. Lawang nulung sedulure ora tahu kok njaluk tulung karo Gusti Allah ya. Ya. Nah, ini kan mudah sebenarnya ini ya. Ini resep-resep kiat-kiat yang oleh Kanjeng Nabi diberikan kepada kita ya, agar supaya kita ini senang berbuat kebaikan. Dan kalau kita berbuat kebaikan itu larinya tidak kemana-mana, itu akan kembali kepada diri kita ya. Membantu kesusahan orang lain, kita dibantu oleh Allah ya. Membantu menyenangkan orang lain, kita disenangkan oleh Allah. Menutupi buruk orang lain, kita ditutupi Allah ya. Masya Allah ya. Nah ini yang terkait dengan mencari ilmu ini ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, seperti ibu-ibu sekarang ini kan melangkahkan kaki dari rumah ya menuju majelis taklim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis taklim itu ke surga. Ya. Dimudahkan jalannya. Ya memang ini bisa kita maknai letterlek, pokoknya yang ngerti di majelis taklim ya gampang mlebu swarga. Titik ya. Tapi bisa juga kita pahami kan secara rasional. Lu kenapa orang datang ke majelis taklim kok mudah masuk surga? Iya. Karena kalau orang datang ke majelis taklim dapat apa, Bu? Dapat ilmu ya. Ilmunya diamalkan. Kalau ilmu sudah diamalkan, amalnya benar, ya kan berarti insya Allah mudah menuju surga itu. Lah kalau orang tidak pernah ke majelis taklim, mana dapat ilmu? Kalau nggak dapat ilmu, beramal sekalipun amalnya bagaimana? Belum tentu benar. Ya. Itu persoalannya. Makanya Rasulullah luar biasa ini ya. Barang siapa yang mau datang ke majelis taklim dimudahkan Allah untuk menuju surga. Nah sekarang ini sebenarnya ya karena eranya era digital ya, yang namanya datang ke majelis taklim tidak harus melangkahkan kaki ke masjid majelis taklim ya. Ibu-ibu menggunakan jarinya ya, mencari channel ya YouTube atau apa gitu ya, titit ya, ketemu YouTube pengajian ya. Lu itu pun juga itu sama itu ya. Itu apa namanya? Insya Allah itu dimudahkan. Sekarang ini caranya banyak, tidak hanya melangkahkan kaki majelis taklim ya. Jari kita ini pun juga bisa mengantarkan kita mudah menuju surga. Persoalannya hanya mau atau tidak ya. Masya Allah ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nuzzilat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyyathumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Masya Allah ya. Tidak ada satu kaum seperti ibu-ibu yang sekarang ini berkumpul di masjid ini ya, yang berkumpul di suatu tempat apalagi di masjid fi baitin min buyutillah, di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah,
Dan berkumpulnya itu lalu yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Ya. Lu kita ngaji ini membaca kitab Allah lu, tadi sudah saya baca tuh ya. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Ya. Kita baca. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mendaras, mengkaji ayat-ayat Allah itu. Setelah kita baca, kita kaji kan bersama-sama seperti ini. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kaum yang mau seperti itu, yang mau kumpul di masjid, membaca kitab Allah, ya, membahas ajaran-ajaran Allah, Allah akan menurunkan ketenangan. Ya. Lalu juga akan dikelilingi malaikat. Ibu-ibu nggak lihat ya, kalau lihat malah kaget itu. Sebenarnya di sekarang ini di masjid ini ya, ini banyak sekali malaikat bu, ini bu, mengelilingi kita ini. Ya. Ibu-ibu udah lihat kan ya? Kalau ibu-ibu di rumah nggak ada yang mengelilingi malaikat ya. Ya. Paling-paling nanti kalau malaikat Israel mau datang kan ya. 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 Kalau sudah waktunya ya. Tapi kalau orang yang datang di majelis ta'lim, majelis dzikir seperti ini, Masya Allah datang malaikat itu mengelilingi orang-orang yang sedang mengkaji ayat-ayat Allah itu. Ya. Wa ghasyyathumur rahmah, dan kasih sayang Allah itu juga meliputi orang-orang yang ada di majelis ta'lim itu. Dan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah itu menyebut-nyebut ya, membanggakan orang-orang yang berada di majelis taklim seperti ini di hadapan para malaikatnya. Ya Allah, itu lo lihat ya, si anu hamba-hambaku itu orang-orang yang suka ngaji di masjid. Seperti itu. Ya. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa ya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Ya, barang siapa lalai mengerjakan amal kebaikan, maka dia tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya dengan nasab keturunannya. Jadi makanya usahakan untuk bisa berbuat baik itu selagi masih memungkinkan untuk bisa berbuat baik. Ya. Kemarin barusan ya saya ngaji di pengajian Nasoihul Ibad itu ya, masa muda itu tidak bisa kemudian diulang lagi ya, tidak bisa dihasilkan dengan semir rambut, tidak bisa dihasilkan dengan pasang gigi palsu, tidak bisa ya. Pasang rambut, pasang gigi palsu itu kan mung ben ketoke nutok, ketoke iki casing-e iki dadi nom, tapi nak janjane apa iso nom tenan? Ndak bisa. Nak wis kadung lewat ya wis lewat. Oleh karena itu pesannya ya, kalau sudah terlanjur lewat ya sudah, tidak usah kok kemudian lalu mendadak mengubah casing, wis ben wae. Sing penting ya usia yang masih ada itu digunakan dengan sebaik-baiknya sebelum Allah memanggil kita, sehingga mudah-mudahan ya waktu yang kita punya itu betul-betul bermanfaat dan bisa mengantarkan kita husnul khotimah ya. Nah itu hadis yang sangat panjang, meskipun yang terkait dengan ilmu itu di bagian akhirnya tadi ya. Yang awal-awal tadi itu bagus pakai yang saya bacakan ya. Oke. Dan masih banyak lagi ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang paling apal apa ya? Perintah mencari ilmu itu. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Itu hadis Nabi. Apalagi ibu yang paling sering ibu dengar? Utlubul ilma minal mahdi
ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Masya Allah ya, ini saya kadang-kadang ya haru melihat ibu-ibu dia sudah sepuh-sepuh ya. Ya Bunda Salim ya. Bu Khalimah ibu ya. Wah iya saya masih ingat. Bu alah RT 1 Bu Toyo, alah ya Allah. Ya Allah, RT 1-nya kilingan aku kok terus. Lah saya gue pasker ora patek ini kan aku. Ini Bu Kres, Masya Allah ya, Bu Kres ya, Bu Sartono ya. Yo nak kae ngono wong RT 3 ya, Bu Takwati Bu. Yang sebelah Bu Takwati siapa itu ya? Oh Bu Narjo, ya Allah, lah gue masker ya ora paham aku. Ya. Bu Emita ya. Yang nuwun sewu sebelah Bu Toyo ini. Karena pakai masker ndak paham aku ya, ndak paham ya. Oke. RT pinten? Oh, Bu Siti Panti, alah ya Allah. Ya. Yang di belakang ora kelihatan ya. Bu anu apa ya? Bu Syarif ya, Bu Syarif. Yang satu kok ora ketok aku, gelap soalnya wis. Luar biasa ya. Jadi sudah sepuh tetap wajib ya. Wong batasnya itu liang lahat. Jadi kalau masih hidup masih wajib mencari ilmu. Jadi yang wajib mencari ilmu tidak hanya anak usia sekolah ya. Ya. Lah mulane wong sing sepuh-sepuh ngene wae isa dong gelem golek ilmu sing usia sekolah dong males sinau kan ya kebangetan jenenge. Ya. Ya meskipun toh engko bar ngaji lali meneh ya ora apa-apa ya Bu ya. Ya, wong wis sepuh ya to. Wong ora ana ujian memang ya to, ora ana ujian maneh ya to. Ya wajar wae, ora apa-apa ya. Sing penting teko ning masjid ngaji wis entuk ganjaran ya. Syukur gelem nyatet kayak Bunda Salim itu ya. Iya. Ketika saya mengikuti tes itu banyak ilmu yang dari masjid. Oh gitu ya. Iya. Ya. Saya hanya ingat belakangnya atau ingat depannya atau ingat tengahnya. Oh ini ternyata jawabannya. Oh gitu ya. Dari saya mengajar yang sosial, sifatnya sosial, digital, kreatif. Iya. 9 sampai daftar non ASN terakhir ini saya diangkat jadi P3. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Jadi ilmunya dari sini bahkan Ya. saya mendapat beasiswa dari Kemenang untuk pendidikan SPDI itu. Iya. Itu juga tesnya itu tes wawancara langsung. Iya. Dan ilmunya juga saya rasa Iya. para ustaz-ustaz yang ada di sini. Iya. Ya alhamdulillah ya. Itulah makanya saya itu kan sering menasihatkan pada yang masih muda-muda seperti Anam, Hilal, anak-anak masjid itu sejak dulu itu. Loh kalau kalian itu ya mau mencatat kajian-kajian yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang ada di Masjid At-Taqwa ini, loh itu tidak kalah dengan kuliah sebenarnya. Wong yang isi Pak Fadil ya, Prof Abu Rahmat, Prof Musa loh. Nah kurang apanya ya? Itu kalau di luar tuh, wow, nilainya sangat tinggi. Tapi ya kadang-kadang itu tadi orang di dalam tuh kadang-kadang apa ya, wong saben dino ketemu ya dianggap biasa wae gitu ya. Begitu ya. Baik ya. Jadi sekali lagi itulah perintah-perintah dalam apa namanya Al-Quran maupun hadis yang menjadi dasar ya, menjadi dasar bagi tadi itu dijadikannya mencari ilmu itu sebagai cabang daripada iman. Ya. Artinya apa? Kalau orang itu kok tidak mau mencari ilmu, berarti ya salah satu cabang iman itu sudah tidak ada itu. Ya.
Jadi makanya perlunya kita tuh kan membuat list ya. Cabang iman itu banyak ya, 1, 2, 3 sampai nanti 70 lebih itu ya. Nah, nanti silakan di list itu ya. Oh, untuk cabang iman ini bagaimana kira-kira saya ya. Oh, kalau beriman kepada Allah, oke. Beriman kepada malaikat, ya. Beriman kepada nabi, ya. Beriman kepada Al-Qur'an, ya. Ya. Nah, terus sampai kemudian 79 itu gimana itu? Ya, pentingnya ya. Jadi kalau iman itu 6 itu ya, itu rukunnya, rukun itu yang harus ada, tidak boleh tidak. Ya, lah di samping rukun masih ada cabang yang banyak. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya, Nah lalu pertanyaannya mengapa kita itu kok harus mencari ilmu? Ya. Kalau tidak mencari ilmu tuh lalu ya emangnya kenapa gitu kan? Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu itu memang merupakan keharusan, tidak bisa tidak, makanya dihukumi wajib tadi itu. Karena apa ya? Ada yang menyatakan ya, kalau tidak salah itu sahabat Mu'adz bin Jabal itu mengatakan al ilmu imamul amal. Ya. Ilmu itu pemimpinnya amal. Ya. Jadi amal itu yang ngikuti ilmu. Ya. Kalau imamnya ndak ada, bisa ada amal ndak? Ya ndak ada. Ya. Itulah sebabnya maka dalam banyak kitab-kitab ya yang ditulis oleh para ulama-ulama itu, bab ilmu itu biasanya ditaruh di depan itu. Ya. Seperti misalnya salah satu contoh saja yang barangkali ibu-ibu tahu persis itu ya, kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu di bagian pertama ya bab ilmu. Ya. Sebelum bab-bab yang lain-lain itu. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ya. Pendek sekali ya, dihafalkan kalau perlu itu. Al-ilmu imamul amal. Ya. Ilmu itu imamnya amal. Ya. Nah, senada dengan pangandikan ini, ada juga ungkapan yang sangat terkenal ya, yang ya populer sekali itu di kalangan pesantren ya, yang terdapat di dalam kitab Matnuz Zubat ya. Kitab Matnuz Zubat ini kitab karangan Ibnu Ruslan ya. Di dalam kitab Matnuz Zubat itu ada bait itu syair ya. Karena Matnuz Zubat itu kitab yang bentuknya syair ya. Itu menyatakan begini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Setiap orang yang beramal kok kemudian tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima alias tertolak. Ya karena apa? Kalau nggak pakai ilmu kan ya amalnya jadi ya sembarangan. Wong sholat itu butuh ilmu, puasa butuh ilmu, zakat butuh ilmu, haji butuh ilmu, ya, semuanya butuh ilmu. Lah kalau tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, bagaimana bisa beramal? Ya. Nah inilah makanya pentingnya ilmu itu. Ya, nah sehingga makanya tadi itu sampai kenapa kok agama sampai mewajibkan itu karena itu pentingnya ilmu itu. Ya, makanya sampai kemudian tadi itu dinyatakan kalau orang yang mau melangkahkan kakinya ke majelis taklim itu sampai dimudahkan ke surga ya karena itu memang dengan berilmu insya Allah lalu kemudian terdorong untuk beramal. Kalau beramal, amalnya sesuai dengan ilmu, maka insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau amalnya itu
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan diterima, maka ya ujung-ujungnya ya surga tadi itu. Makanya dimudahkan ke surga. Ya. Nah ini ya. Nah oleh karena itu ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang suka ya di dalam mencari ilmu ini ya. Sampai kapanpun mudah-mudahan kita tetap dijadikan sebagai orang yang pembelajar, yang salik tadi itu, yang senantiasa masih mencari itu ya. Saya itu pernah mendengarkan ceramah Gus Baha itu, saya sampai kemudian menangis sendiri ya. Karena apa? Karena Gus Baha itu menyebut salah satu hadis yang menceritakan tentang bahwa orang mukmin itu senantiasa berada dalam dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang masih akan dilakukan, yang masih direncanakan. Orang mukmin itu posisinya seperti itu. Tadi habis sholat asar sudah baik kan ya, menunggu sholat maghrib. Habis sholat maghrib sudah baik kan ya, menunggu sholat isya, dan seterusnya begitu. Sekarang sudah ngaji, besok nunggu ngaji pekan depan, menunggu seminggu itu ditunggu ya. Loh itu berarti orang mukmin itu selalu berada dalam kebaikan. Nah lalu untuk supaya kita itu senantiasa berada dalam kebaikan, itu ya resepnya itu supaya kita menjadi salik tadi itu, menjadi orang yang selalu mencari ilmu itu. Nah, lalu Gus Baha ini menceritakan ya, Mbah Hamid Pasuruan itu kalau diminta nasihat supaya tetap menjadi salik itu apa nasihatnya? Kon ngapal ke Quran, kon ngapal ke Quran bu, ya. Lu apa kudu hafal Al-Quran? Ya ndak harus. Ya. Tapi kalau ngapal ke itu mbak orang apal sekalipun kan tetap dalam posisi sedang ngapalkan Quran ya. Rakyatang tambah saayat rong ayat, sak surat rong surat, berarti dalam posisi terus berada dalam kebaikan, dalam posisi pencari ilmu. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah, saya sampai wah iso nglakoni pora yo. Begitu ya. Coba ibu-ibu ini Masya Allah ya, mau ngaji seperti ini. Syukur kalau mau bisa mengikuti nasihatnya Mbah Hamid ya, Pasuruan itu sebagaimana diceritakan Gus Baha itu luar biasa itu. Ya. Kalau kita tidak mulai ngapal sampai kapanpun kita tidak punya hafalan. Tapi kalau kita menghafalkan rakyat seayat, ada tambahan enggak? Ada tambahan. Ya, itu bedanya. Ya. Tidak harus apal tenanan, tapi yang penting kita tercatat sebagai orang yang salik, sedang mencari ilmu tadi itu. Masya Allah. Saya tuh sampai delek-delek saya itu dengerin ceramahnya Gus Baha yang ketika bicara masalah itu. Ya. Nah monggo lah ya intinya kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang senang di dalam mencari ilmu, gemar mencari ilmu, dan mudah-mudahan oleh Allah kita digolongkan sebagai salik tadi itu, orang yang masih terus mencari ilmu sampai kita wafat, sampai kita masuk ke liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Ini belum selesai ya, ini baru sampai kepada dasar untuk dalil kenapa kok harus mencari ilmu tadi itu ya. Nanti masih kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Tadi saya sebenarnya merencanakan selesai, tapi kadang-kadang ya kalau sudah terlanjur bicara itu sok lupa ya, tiba-tiba memanjang sendiri ya. Ya.
Ini tidak selesai, besok kita teruskan dengan misalnya mengkaji. Lalu kalau kita itu wajib mencari ilmu, nah ilmu apa yang kita cari itu? Ya kan juga harus ditanyakan tuh ya. Nah jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Dan lalu kalau sudah dapat ilmu itu diapakan? Ya, itu jawabannya besok. Ya. Ini sudah hampir maghrib ya. Sampai di sini Bu ya. Sampai di sini. Kalau tadi doa penutupnya sudah dipimpin doa memulai pengajian sudah dipimpin Bu Heri. Mari kita bersama-sama membaca doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.